Ya, kembali lagi di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Kalau di segmen pertama dan kedua tadi kita membahas soal Manchester City, di segmen terakhir ini kami akan membahas soal Atletico Madrid dan Lazio. Nah, Atletico Madrid ini dibanding musim-musim sebelumnya ya, terkesan tidak konsisten. Karena sekarang aja mereka mencatatkan 10 kemenangan, 10 draw, dan 4 kekalahan gitu. Nah, saya akan bertanya ke Bung Teguh dulu. Ya. Kira-kira ada faktor apa sih di balik inkonsistensi dari Atletico Madrid ini? Kalau saya kalau saya ikutin dari pramusim, saya sempat sempat ada perkiraan bahwa pindahnya mereka ke stadion baru seenggaknya punya sedikit pengaruh buat tim. Karena faktor kenyamanan. Yang kedua, ada semacam tekanan untuk mengubah pola main atau maksudnya pola mainnya Atletico dengan beli pemain-pemain yang muda terus cepat, yang si tipikalnya menyerang banget lah. Jadi ada tekanan untuk Atletico bermain cantik. Nah, mungkin gitu ya, setelah hampir 1 dekade Simeone masuk, kayaknya nih harus ada perubahan nih gitu. Seiring dengan dengan rebranding Atletico gitu. Tapi ternyata ya maksudnya ya Simeone mah ya Simeone aja gitu. Maksudnya nggak bisa gitu dengan tekan nih saya dikasih Joao Felix, dikasih coba tuh Carrasco ya. Carrasco pulang lagi. Oh iya, jadinya pulang lagi gitu. Terus nah itu tuh menurut saya sih ada semacam kegoyahan untuk mengubah itu semua gitu. Jadi ya hasilnya agak goyang dan akhirnya stick ke 4-4-2 ala Simone. Iya itu. Kan Atlet ini kalah dari 0-2 dari Eibar, bahkan dia keluar dari Copa del Rey, dari divisi bawah gitu ya. Apakah ini tandanya Simeone sudah habis di Atleti? Sebenarnya kalau bilang sudah habis enggak sih, cuman memang dia kalau boleh dibilang stuck di rumah. Jadi karena mungkin dia udah hampir 10 tahun dia di sana kan. Terus juga formulanya kalau boleh dibilang nggak benar-benar banyak yang berubah juga dari ketika dia pertama kali datang. Cuman emang yang musim ini itu dia ada perubahan drastis karena ketimbang waktu ketika dia sampai final Liga Champions terus juara La Liga itu kan defense-nya bagus gitu. Sementara sekarang dia juga lagi ada lumayan adaptasi dengan defense-nya dia yang dia punya sekarang. Ketika Jose Maria Gimenez tiba-tiba mainnya gak konsisten itu kan jadi PR buat dia karena udah nggak ada Diego Godin lagi yang bisa bikin dia kan waktu ada Godin kan karena dia pemain senior dia bisa istilahnya ngejaga lah si defense line-nya dengan lebih baik. Ternyata si Jose Maria Gimenez ini tidak belum di levelnya Godin untuk memimpin lini belakang. Bahkan saya pernah ngecek beberapa pertandingan dia bahkan diganti sama Hermoso gitu yang lebih muda. Ini yang jadi masalah karena sebenarnya bukan Godinnya, cuman mungkin si Atleti ini butuh sosok yang mirip lah untuk karena kan kuncinya mereka di defense line. Tadi itu ngomongin soal Atletico Madrid, nah sekarang kita pindah ke Lazio nih. Sebelumnya Aun memprediksi bahwa Lazio mungkin saja menyalip dari persaingan Juventus dan Inter, dan bahkan mungkin bisa jadi juara Serie A ya Aun ya. Nah, Bang Teguh, gimana sih performa Lazio sejauh ini? Sebagus apa gitu sebenarnya? Kalau saya lihat sih permainan Lazio tuh nggak jauh beda. Cuman yang jadi bedanya tuh kenapa kok mereka bisa sekonsisten itu. Terus si mentalnya dia kayak beberapa pertandingan dia bisa ngebalikin gitu, bisa ngebalikin skor. Terus entah kenapa gitu si penyerang-penyerangnya juga kayak moncer aja gitu sih, nggak yang kalau saya musim kemarin ada angin-anginnya gitu. Meskipun jumlah golnya banyak tapi banyaknya biasanya di satu match aja kayak Immobile nyetak 3 gitu. Kan sekali ini 3 gitu kan. Nah, kalau saya sekarang sih lebih ke 1 tapi stabil terus ya gitu, lebih stabil gitu. Dan saya lihat sih entah karena mungkin ada sih faktor anniversary 2 dekadenya dia Scudetto gitu, mungkin kayak ini kayaknya
Waktu yang tepat. Waktu Ya, kedua. seru nih gitu kayaknya kalau kita Our bisa. time is now. Iya, kayak gitu-gitu gitu. Ya Un, adakah pengaruh Inzaghi yang membuat para pemain Lazio ini tampaknya jadi tidak pantang menyerah gitu? Kalau saya lihat si pengaruh Inzaghi-nya itu besar lah. Satu, alasannya saya masih merasa Inzaghi ini unik. Maksudnya dia malu-malu kucing untuk mengakui kalau timnya punya peluang Scudetto. Adit sama Teguh bisa cek lah dan juga pemirsa di rumah. Dalam berapa press conference lepas game dia nggak mau dia bilang timnya punya peluang Scudetto. Dia masih kayak bilang kami melakukan yang terbaik ya, masih kasih bahasa klise. Ini mungkin yang bikin mental timnya bagus juga gitu. Jadi timnya nggak terlalu naik, terus juga nggak terlalu gimana. Plus saya yakin Simone ini dapat pelajaran besar dari kakaknya Filippo. Filippo kan juga waktu di Milan Primavera-nya bagus, tapi ketika akhirnya naik di tim senior jelek gitu. Simone pasti banyak belajar dari situ gitu. Pelajaran dia banyak banget lah. Apalagi ya maksudnya melihat sang kakak yang waktu mainnya karirnya lebih bagus, tapi nanti jadi pelatih jelek, dia kan juga tentu termotivasi. Dia bisa buktiin kok sekarang saya lebih bagus gitu. Nah, dan saya lihat juga karena dia juga merupakan anggota waktu Scudetto, pasti dia punya motivasi, ngasih motivasi anak-anaknya juga gitu. Apalagi kan terutama dalam beberapa tahun terakhir lah, kelihatan banget mereka tinggalan sama Romanya tuh gitu. Di bawah Romanya tuh kelihatan banget. Mungkin 5 musim terakhir. ya berapa 5 musim terakhir kan, anggaplah 5 musim terakhir. Apalagi ketika Roma tiba-tiba beli banyak pemain bintang gitu, itu kan akhirnya Simone mungkin ketika tim talknya bisa ya menyemangati soal Lazio ya waktu kita sekarang gitu untuk lebih baik gitu. Nah terakhir nih, gimana Bang prediksi untuk Lazio di akhir musim? Prediksinya sih saya tuh sebenarnya susah antara sayanya pengen sama si ya kan sih, pikiran hati logis sama si logika gitu. Kayak hati saya pengennya Lazio gitu karena juara. ya karena saya pengen ada semacam Biar nggak retail bosan. ya kan kayak gitu-gitu. Terus mana di seri B nya semua klub-klub yang selatan semua gitu kan, yang masuk 5 besarnya gitu. Cuman sih kalau saya lihat ya Italia ini liga yang terlalu oligarkis gitu ya. Seperti Jerman gitu. Jadi kayak kalau peluangnya yang besar ya pasti uangnya besar. Juventus. Iya kan. Kalau misalkan yang besar pasti uangnya besar. Tapi kembali lagi gitu, apakah skuad Lazio ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya sepak bola ini nggak melulu tentang kapital yang besar gitu. Gitu aja sih kalau saya menurut Peringkat berapa kira-kira? Lazio tuh kalau menurut saya kalau nggak 1-2. Kalau nggak 1-2. Kalau nggak 1-2. Pun? Kalau saya ini ngerasa ceritanya Lazio ini mirip banget sama Leicester 2015, persis lah. Mereka people champion gitu. People champion bukan tim kaya gitu, tapi favorit gitu karena bagaimana mereka menjalani musim dengan bersahaja gitu. Saya juga sepakat sama Teguh, mungkin di peringkat 1 atau 2 karena seburuk-buruknya ya, maksudnya apalagi lihat mentalitas mereka sekarang, yang bisa ngehantemnya ya ketika timnya kecapean aja gitu, kelelahan karena mereka kayaknya living day for fight gitu, tiap game fight gitu. Ya itu yang bisa bikin mereka terhenti kalau mereka capek itu aja. Ya menarik banget tadi bahasan kita soal Manchester City, terus Atletico Madrid dan Lazio. Buat cerita-cerita menarik lainnya Anda bisa mengaksesnya di situs ligalaga.id. Saya beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.